Sekolah bukanlah sekedar gedung ataupun bangunan, tetapi proses di mana terjadinya mengajar dengan alat seadanya dan kondisi seadanya. Karena interaksi yang membentuk karakter dan juga pengetahuan. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini. Temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya Sebaliknya gitu. semua tak Kalau kakak baik bilang, saja. siapa aja? Dari kamu? Itu kak. Sama aja. Dari kamu tadi siapa aja? Oh, Kak Fauzi. Sama Kak Kamila. Coba, kenapa kamu suka sama Kak Fauzi, Kamila, Kak Ridho? Apakah ganteng? Kalau mereka ngajar, mereka gimana? Pernah marah-marah nggak mereka? Nah, kira-kira kalian di sini kegiatannya selain belajar ada apa aja? Ada misalkan, ada Kak, aku di sini pernah lomba 17-an atau enggak pernah berenang atau enggak pernah ngapain jalan-jalan. Untuk 5 Penari itu menit di mana? coba kau Sini. Oh. mengambil Dalam hal itu sendiri kita berdiri dari tahun 2019. Itu awal ceritanya memang dari kepedulian mahasiswa, para mahasiswi yang sedang berada di kota tua melihat anak-anak atau adik-adik kecil itu banyak yang mengamen dan jadi kita minta-minta. Nah, sehingga kita punya rasa kepedulian kepada mereka ini sebenarnya kita bantu untuk pendidikannya. Maka dari itu dengan proses itu kita bukan mengajari adik-adik. Untuk nama The Umbrella Wisdom sendiri itu apakah ada filosofinya atau hanya nama satuan sponsor atau gimana? Untuk gerakan Umbrella Wisdom sendiri kita punya filosofinya bahwa kita itu sebagai komunitas Wisdom yang memayungi adik-adik atau anak-anak prasejahtera yang tidak punya kesempatan banyak, tidak punya banyak resources yang harus kita bantu. Kita sebagai menaungi gitu adik-adik kita. Tujuan The Umbrella Wisdom ini singkat itu untuk menaungi anak-anak yang memang tidak memiliki kesempatan yang depan anak-anak lain. Ya. Untuk kondisi anak-anak di sini itu gimana ya? Kita kayak kondisi lingkungannya atau kondisi anak-anak itu sendiri gitu. Memang kalau dari anak-anaknya, memang kan mereka kan tinggal di Jakarta ya, tinggal di Jakarta itu SD, SMP itu gratis. Jadi mereka itu sebenarnya sudah punya kesempatan untuk pendidikan dengan perpustakaan sih juga banyak. Tapi memang kendalanya itu mereka hidup di lingkungan yang kurang mendukung soal dari orang tuanya, dari lingkungannya. Jadi memang kita di sini hadir untuk membantu untuk memberikan suatu referensi atau pengetahuan bahwa mereka itu bisa jadi apa aja mereka mau. Karena mereka tinggal di lingkungan yang kurang bagus, kurang cocok, jadinya mereka tidak bisa berkembang. Oke, untuk lingkungan sendiri berarti di sini kurang memadai ya. Jadi Umbrella Wisdom untuk mengakomodasi itu ya Pak. Nah, kira-kira anak-anak sini tuh kira-kira ada nggak Pak kayak kasus-kasus atau case-case itu yang tadinya dia mau belajar, cuman gara-gara hitungannya entah karena orang tuanya, entah karena temannya, entah karena keadaan, tiba-tiba dia cabut dari sini itu gimana? Apakah Ada beberapa, memang ada beberapa adik-adik kita tuh yang dimarahin atau tidak diperbolehkan ikut kelas dalam Wisdom karena larangan dari orang tuanya. Ada beberapa orang tua itu seperti apa ya, bisa dibilang memiliki rasa ira atau ketidaksukaan terhadap kita sebagai orang karena mungkin merasa kita itu melampaui batas gitu. Maksudnya yang mengajari kan mereka itu merasa tersinggung karena mereka itu mengajari yang harusnya itu orang tuanya mengajari.
Tapi kita di sini hadir, dia merasa tersinggung, mungkin akhirnya mereka kadang-kadang melihat kita sinis ataupun mengimbau anak-anaknya tidak ikut di kelas ini. Dan ada beberapa yang memang tidak berhenti ikut kelas karena mungkin ya karena sudah besar ya, sudah di atas 12 tahun, terus dia udah mulai main dengan teman-teman barunya yang membuat punya rasa karena mereka dia udah main anak-anak yang besar, sudah merasa dewasa, akhirnya merasa ikut ini tuh udah gak cocok lagi. Akhirnya beberapa yang sudah besar itu nggak ikut kelas aja. Kalau untuk perkembangan anak-anak di situ apakah sama seperti perkembangan anak-anak pada umumnya itu berbeda Pak? Karena kondisi lingkungan dan sebagainya. Karena kondisi lingkungan pasti memang sangat berbeda dengan anak-anak yang kita miliki di lingkungan kita ya, di diri kita. Maksudnya karena mereka, walaupun tadi saya bilang mereka punya kesempatan banyak, tapi mereka tidak bisa melihat bahwa itu sebuah kesempatan bagi mereka gitu. Nah itu dengan kondisi-kondisi yang tidak memadai ini, dengan mindset yang masih kurang bagus, juga orang tua yang tidak mendukung untuk pendidikan, akhirnya mereka tidak ada curiosity atau kemauan untuk belajar gitu. Kalau untuk pengadaan pengajar di sini, apakah sini sudah izin dengan pemerintah setempat atau dilakukan kalau rasanya kurang izin, kurang minta permisi lah kepada pemerintah setempat? Kan kadang ada itu kayak ormas atau premanisme yang terjadi itu karena ada kasus kayak gitu nggak, kayak pengusiran atau segala macam selama pengajar di sini. Untuk itu sih kita memang koordinasinya ke ketua masjid sini sama kedua lingkungan, ada namanya bisa dibilang ketua blok. Ya, jadi kita koordinasi dengan mereka, kita minta izin, bla bla bla. Terus juga memang itu untuk yang premanisme memang juga ada beberapa di sini. Dan memang kita hanya melakukan dialog aja gitu. Ngobrol ini baru di sini kita tujuannya untuk mengajar, bla tidak itu. Tapi memang semua itu kuncinya komunikasi, artinya bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan sampai sekarang. Pertanyaan terakhir terkait anak-anak, apakah perkembangan anak-anak sini itu sampai tahap dia itu memiliki impian yang jelas? Karena kan kalau tadi kami praktik itu kan kebanyakan anak-anak mereka tuh ada yang tidak memiliki impian karena merasa saya ini nggak berhak punya impian karena kondisi dan semacamnya. Apakah ada yang benar-benar kayak termotivasi yang disebabkan oleh pengajar ini atau gimana kan? Iya, memang di sini kan karena memang mereka itu minim informasi khususnya untuk cita-cita, impian atau tujuan. Mereka itu masih belum tahu itu cita-cita itu apa, tujuan itu apa. Kayak beberapa kan cita-cita mereka hanya tahu kayak sekedar dokter, polisi, tentara gitu. Padahal cita-cita itu masih banyak gitu, lebih general lagi, lebih banyak lagi. Itu tugas kita untuk memperkenalkan itu. Dan memang ada beberapa adik-adik yang punya potensi seperti kalau bisa saya sebut nama itu Jaya, dia itu memang rajin menulis, suka menggambar, dan gambarnya bagus-bagus banget. Dan itu kita bantu, kita motivasi dia untuk bisa terus menggambar. Artinya dia beberapa kali coba, terus juara, dan alhamdulillah itu karena banyak bantuan dari kita semua kawan. Dan itu sehingga dia punya cita-cita untuk bisa menggambar lebih kompleks lagi. Mungkin itu aja kan dari saya. Terima kasih atas hari ini, atas pengalaman yang telah tim Umbrella berikan kepada kami. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi anak-anak di sini dan juga bagi Indonesia ya. Semoga Indonesia ke depannya menjadi lebih baik. Thank you Kak.